Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita masih berada dalam masa Oktav Paskah. Dan pada hari ini gereja mengundang kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Semoga bacaan hari ini memberikan kekuatan iman kepada kita untuk terus bangkit dari kehidupan lama kita kepada kehidupan baru, untuk memahami makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudari, mari kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, dan pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih mendengar bagaimana kisah yang terjadi di sekitaran tempat di mana Yesus dimakamkan. Ya, ini adalah peristiwa kebangkitan yang tentu tidak dilihat oleh Maria Magdalena, tetapi sesungguhnya bahwa kubur kosong dan setelah itu mereka berjumpa dengan Yesus menunjukkan bahwa kebangkitan itu sungguh terjadi. Bukan seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala, mereka sepakat bahwa murid-murid Yesus telah mencuri Yesusnya. Saudara-saudari, kalau kita melihat hari ini ada dua malaikat, itu mau menunjukkan kepada kita ini adalah saksi-saksi dari kebangkitan. Seperti kisah di Gunung Tabor ketika Yesus ada transfigurasi, Yesus menampakkan diri, ada Musa, ada Elia. Ini juga menjadi kehadiran mereka adalah saksi dari kebenaran Allah. Bagaimana Bapa menyatakan kepada murid-muridnya, "Oh, inilah putraku yang dikasihi, dengarkanlah dia." Mau menunjukkan bahwa kehadiran dua orang ini adalah saksi. Lalu Maria Magdalena hadir juga sebagai saksi bahwa Yesus sungguh telah bangkit, walaupun ia tidak melihat proses kebangkitan. Tetapi ketika Yesus menyapa dia, mau menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus sungguh telah bangkit. Yesus sungguh telah hidup kembali. Dia telah mengalahkan yang disebut dengan kematian. Inilah makna iman kita. Bahwa kebangkitan Yesus mengarahkan kita kepada suatu kehidupan. Bahwa seseorang yang beriman
ia mengalami kematian, ia tidak tinggal di dalam kegelapan makam, tetapi ia harus bangkit untuk hidup yang baru. Melalui kebangkitan Kristus, kita semua disadarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus sendiri. Maka apa yang menjadi panggilan dari Paskah adalah pertobatan. Pertobatan untuk mengalami kasih setia Allah, untuk mengalami kesatuan dengan Allah. Bukan hanya di dunia ini, tetapi setelah kematian, setelah kehidupan dunia. Bahwa kebangkitan setelah kematian harus mengarahkan orang-orang beriman kepada kehidupan baru bersama Allah. Saudara-saudari, pengenalan akan Yesus juga penting. Supaya ketika Yesus datang dalam hidup kita, ia menyapa, kita mengenal siapakah yang menyapa kita. Seperti pengalaman Maria hari ini ketika Yesus mengatakan, Maria. Dan Maria langsung berkata, Guru, Rabuni. Langsung terjadi suatu interaksi. Proses pengenalan, di sini kita bisa melihat bahwa Maria sungguh mengenal Yesus. Hanya dengan kata Maria, sapaan Maria, Maria langsung mengenal dialah Yesus. Demikian pun dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita harus mengenal siapakah Yesus. Kita harus mempunyai kesatuan. Kita mempunyai kedekatan dengan Yesus. Supaya ketika Yesus datang dalam hidup kita, ia menyapa kita. Ketika kita mengalami kegelisahan, ketakutan, kesedihan, sama seperti yang dirasakan oleh Maria hari ini, Maria Magdalena. Kita pun akan melihat wajah, gambaran, kehadiran Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari, Tuhan selalu datang ketika kita mengalami kesedihan. Ketika kita mencari Dia, ia datang. Tetapi apakah kita mengenal Dia ketika ia menyapa kita? Apakah kita mempunyai interaksi dengan Allah ketika ia menyapa kita? Mari saudara-saudara, Yesus hari ini dalam rahmat kebangkitan, dalam Paskah ini, yang mengundang kita untuk mengimani Dia, untuk percaya kepada Dia, untuk bersatu dengan Dia. Supaya kita bisa memahami hakikat dan makna dari kebangkitan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami hidup yang baru, hidup di dalam terang kasih Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita, menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah.